kita memandang sumber daya tersebut sebagai sebuah kekurangan atau kelemahan, maka kita akan fokus pada hal-hal apa yang mengganggu, apa yang kurang, apa yang tidak berfungsi. Nah, kemudian kita akan fokus pada penyelesaian bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut, ya, bagaimana caranya untuk menyingkirkan kekurangan-kekurangan tersebut. Nah, akhirnya kita menjadi buta dalam melihat potensi dan peluang yang ada di sekitar kita. Nah, di sini kami ingin menggeser ya cara pandang yang menggunakan pendekatan berbasis masalah ke pendekatan berbasis aset atau kekuatan, ya, atau asset based approach. Komunitas, sebuah komunitas yang saling berkaitan, ya. Di situ ada unsur biotik dan abiotik, di mana pastinya memiliki kekuatan dan kelemahan atau kekurangan. Bagaimana kelemahan atau kekurangan itu kita jadikan sebagai kekuatan, ya. Jangan jadikan itu sebagai masalah seperti itu. Baik, untuk 7 modal aset yang dimiliki sekolah, diantaranya 1 modal manusia. Ya, modal manusia itu adalah sumber daya manusia yang berkualitas, menginventaris pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas. Pendekatan lain mengelompokkan aset atau modal ini dengan melihat kecakapan seseorang yang berhubungan dengan kemasyarakatan, contohnya kecakapan memimpin sekelompok orang dan kecakapan seseorang berkomunikasi dengan berbagai kelompok. Jadi di sini jadi dari 7 aset tadi kan sudah dijelasin 7 aset. Nah, saya kebagian dari 5 sampai dengan 7. Nah, di sini ada modal fisik, ya. Dari modal fisik ini yang pasti ada wujudnya, ada bendanya gitu kan, yang terlihat, di mana modal fisik ini digunakan sebagai aset kita dalam pembelajaran. Kan anak-anak nih ngelihat bangunan, nah itu bagian dari modal fisik. Apa? Gedungnya gitu kan, itu fisik. Apalagi sarana prasarananya, itu bagian dari modal fisik. Nah, modal fisik ini dibagi menjadi 2, internal dan eksternal. Bisa internal di lingkungan sekolah kita gitu kan, bisa juga eksternal di sekolah yang sifatnya bangunan gitu kan, seperti misalkan ada lingkungan kita ada alun-alun, ya, misalkan bangunan pendopo itu juga bagian dari modal fisik, bagian yang eksternal. Nah, nanti dari modal fisik ini digunakan sebagai aset untuk digunakan sama sih kayak Bapak Ibu yang telah mengisi dipersilakan untuk maju ke depan, menempelkan pada karton yang tersedia sesuai dengan warnanya. Difoto dulu. iya gitu aja. Ya. Seksi dokumentasi minta tolong tambahan ini dong tenaga. Foto dong. Foto. Yang kunai. Neng, yang kuning udah belum, Neng? Daira, udah. Yang kuning. Nah, dulu, tuh mau dipoto, dah. Ya biarin aja kuning. Kita dulu, Neng. Belum. Foto, itu. sama anak nggak, masa? Iya, sama anak. Gengs, ini gengs. Kayak gengs. Madap sini. Madap nggak apa-apa diginiin Saya aja. pegang. 1, jairnya kelihatan. 1, 2. Iya. Udah pergi. Dokumentasikan. Ayo silakan dimakan. Yang dapat yang tadi isi 2 warna kasih rotinya 2.
Nah, kadangkala kendala kita selama ini, ya kalau saya berefleksi lagi ke belakang gitu ya, ketika kita mau mengadakan sebuah program, itu yang terlintas dalam pikiran kita, aduh ini kan kita nggak punya ini, kita nggak punya itu, aduh nanti ngomong sama orang tua murid ada yang begini, ada yang begitu, gitu ya. Jadi seringkali kita berpikir itu dari hal-hal apa yang menjadi kekurangan kita, kelemahan kita, gitu. Padahal kita bisa berpikir apa yang sudah kita miliki itu yang kita akan kembangkan sebagai kekuatan kita untuk menyusun dan mengembangkan program kita ke depan. Seperti itu ya Maya. Jadi jangan kita berpikir kekurangannya apa, kelemahannya apa, kemudian kita punya aset-aset banyak yang tidak berfungsi. Ya, jadi kita geser pemahaman kita menjadi sebuah paradigma pendekatan berpikir aset atau kekuatan. Nah, apabila kita sudah berpikir aset atau kekuatan, maka sumber daya yang kita miliki itu bisa kita berdayakan ya agar lebih optimal daya gunanya. Di sini saya akan bahas tentang 7 aset. Tadi kan dalam sebuah ekosistem sekolah kita memanfaatkan aset-aset yang ada. Nah, aset apa nih yang bakal kita buat atau kita manfaatkan dalam kegiatan proses pembelajaran untuk anak-anak? Nah, di sini ada 7 aset, yaitu pertama yaitu atau modal manusia. Modal manusia ada juga modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Nah, dari ketujuh aset ini, yang pertama adalah modal manusia, dibahas sedikit. Nah, modal manusia ini berarti karakteristik yang ada pada manusia, contohnya di sekolah, gitu kan. Berarti sekolah itu modal manusia ini apa? Tingkat kemampuan gurunya gimana? Apakah jumlahnya sudah mencukupi atau belum? Misalkan stratanya, apakah jenjangnya sudah satu semuanya, gitu kan. Itu modal manusianya. Terus ada lagi, selain itu ada komponen-komponennya. Apa modal manusia di sekolah? Ada gurunya, ada enggak? Ada kepala sekolahnya, ada enggak, gitu kan. Ada apalagi ada ya, jadi mama mengisi aset yang kita punya itu sesuai sama warnanya. Ya, misalkan mama pegang warna kuning berarti modal sosial. Ya, modal sosial seperti tadi yang disebutkan sama Pak Ibu, tapi kan mungkin ada yang belum kepikiran sama kami atau kami belum tahu, tapi mama-mama ini udah lebih tahu gitu. Seperti itu. Lingkungan alam, mungkin kita nggak tahu kalau sekitar sini ada kolam atau ada pabrik, misalnya pabrik tahu itu juga bisa ya. Kalau pabrik itu lebih ke bangunan fisik. Balik kali ya? Pakai ludah. Iya, balik nulisnya. Minta double tip aja dikit. Saya di Apit balik cantik ya. Balik nulisnya. Iya masuk, YouTube masuk, semuanya, Facebook masuk. Itu ya saya berhasil.
Artinya kita dari calon gubernur Pak di angkatan 6 yang ada di sekitar 21 ingin meminta itu ya sedikit profil Bapak. Sebelumnya kami memperkenalkan diri, saya Isgo Rahman. Saya Lucy Susanti. Saya Lia. Kami bertiga di sini akan melakukan aksi nyata 2.3 Tentang 3.2 tentang pengelolaan sumber daya di sekolah. Jadi dalam kali ini, dalam channel kita kali ini kita ngebahas tentang aset atau sumber daya nih Pak yang ada di sekolah. Apa aja nih yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ya siswa dalam proses pembelajaran gitu Pak. Jadi nanti Bapak pengalamannya selama memimpin di sekolah, nanti kita akan minta sarannya atau minta masukannya tentang aset apa yang ada di SD Tanggal 21 yang memang yang Bapak ketahui. Sebelumnya yang pertama-tama kita jadi dalam penjelasannya itu aset ya, tentang aset itu ada 7 bagian nih Pak. Jadi ada 7 bagian atau 7 modal ya, modal utama. Nah yang pertama itu adalah modal manusia Pak. Nanti insya Allah untuk modal manusia bersama dengan saya, lalu ada juga nanti ada modal fisik ya. Ini nanti akan dilanjutkan oleh fisik, lalu ada modal lingkungan nanti dilanjutkan oleh juga, lalu ada 4 modal lagi yaitu modal religi dan agama dan kebudayaan, ada lagi modal politik, ada lagi modal sosial dan yang satu modal finansial. Nah, kita langsung aja nih Pak ya teorinya. Nah yang pertama di sini akan saya pimpin langsung ya Bu Lia ya. Silakan Pak. Kita langsung aja Pak. Nanti akan dicatat oleh Bu Isi. Jadi kami bertiga saling berkontribusi Pak. Jadi saling kaitan ya, maksudnya untuk apa. Nah yang pertama tentang aset kemanusiaan. Menurut Bapak nih, yang pengalaman Bapak tentang aset kemanusiaan yang ada di sekolah, baik itu tingkat kependidikannya maupun kompetensinya yang ada pada guru ya, maupun yang ada pada staf-stafnya, menurut Bapak apakah sudah mencukupi gitu kan, ataukah memang masih kurang gitu dalam memenuhi kebutuhan sekolah ya. Gitu, sekolah seperti juga ya. Iya. Untuk masalah aset tersebut dari satu, kalau menurut saya sih ini karena tinggal tergerak dari hati kita ini sebagai pendidik itu masih kelihatan. Karena nggak semua orang muda itu ingin maju. Yang berpikir, pernah saya katakan bahwa hanya sampai di ruang dan ruang saja, tetapi ingin maju sebagai tupoksi dulu itu tidak kelihatan. Jadi kalau masalah SDM itu kembali kepada individu. Kita kepala sekolah itu hanya sebagai motivator sebagai pendorong saja supaya ya teman-teman kita itu bisa menggunakan sesuai dengan fungsi mereka. Kalau kita lihat ya